Assalamualaikum teman-teman Lentera Mencekam, kembali lagi bersama saya. Di sini saya akan menceritakan cerita tentang kisah wanita ahli neraka. Rumah di ujung lembah. Di sebuah desa terpencil di Jawa Timur, tersembunyi sebuah rumah tua di ujung lembah. Rumah itu berdiri di antara kabut yang tak pernah benar-benar menghilang. Orang-orang desa menyebutnya rumah janda Surti. Surti, wanita tua dengan sorot mata dingin dan senyum yang terasa seperti belati. Ia tinggal seorang diri sejak puluhan tahun lalu, setelah kematian mendadak suaminya dan dua anak lelakinya. Tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi. Katanya, suaminya tergelincir ke jurang saat berburu. Katanya, anak-anaknya mati karena demam berdarah. Tapi entah kenapa, banyak warga yang tak percaya sepenuhnya. Surti tak pernah terlihat bersedih. Justru setelah kematian keluarganya, ia tiba-tiba menjadi kaya raya. Ladangnya subur, ternaknya berkembang pesat, dan emas-emas antik kerap tergantung di leher dan tangannya. Padahal dulunya, ia hanya seorang penjual jamu keliling. "Jangan dekat-dekat rumah itu," bisik warga desa. Surti bukan manusia biasa. Setiap malam Jumat Kliwon, suara tangis bayi menggema dari rumahnya. Tapi tak pernah ada anak kecil di sana. Anjing-anjing desa menyalak seperti gila, dan ayam-ayam tak mau bertelur esok paginya. Namun siapapun yang mencoba mencari tahu, selalu hilang arah di dalam kabut. Seolah rumah itu menelan siapapun yang berniat mengusik. Hingga suatu hari, datang seorang pemuda bernama Arwan ke desa itu. Ia adalah mahasiswa antropologi dari Malang, sedang melakukan penelitian tentang tradisi mistik di pedalaman. Konon, ia mendengar kisah Surti dari cerita lama di perpustakaan kampus. "Saya ingin bertemu dengan Bu Surti," ucap Arwan di warung kopi, membuat semua pengunjung terdiam. "Kau gila nah?" sahut Pak Lurah. Dia bukan perempuan biasa. Tapi Arwan bersikeras. Ia menulis jurnalnya dengan tekad baja, ingin membongkar rahasia wanita yang disebut-sebut sebagai ahli neraka hidup-hidup itu. Baginya, ini bukan hanya riset. Ini obsesi. Malam itu, di tengah kabut tebal, Arwan berjalan menuju rumah Surti. Langkahnya mantap, meski suara gamelan samar dan bau bunga kenanga mulai menyergap hidungnya. Gerbang rumah terbuka sendiri saat ia menyentuhnya. Dan di sana, berdirilah Surti. Mengenakan kebaya hitam, mata tajamnya seperti menyala dalam gelap. "Kau sudah tahu siapa aku, dan kau tetap datang." Suaranya serak namun menggema, seolah keluar dari perut bumi. Arwan tersenyum kecil. "Saya ingin tahu, apa yang membuat semua orang takut padamu?" Surti tersenyum, dan saat itu, pintu rumah menutup sendiri dengan bunyi gedebuk keras. Kabut menyelubungi pekat. Lalu terdengar bisikan, "Selamat datang di neraka kecilku. Perjanjian di bawah tanah." Langkah kaki Arwan menggema di lantai rumah Surti. Aroma dupa menyengat, bercampur bau anyir yang menusuk. Dinding rumah penuh lukisan-lukisan tua yang tampak seperti wajah-wajah tersiksa. Di salah satu sudut, berdiri sebuah patung perempuan tanpa wajah, memeluk janin yang membiru. Surti menuntunnya masuk ke ruang tengah. Hanya ada sebuah meja bundar dan cermin besar yang tertutup kain merah. "Aku tahu kau bukan hanya ingin menulis," ujar Surti, nadanya datar. "Kau mencari kebenaran. Tapi kebenaran adalah pisau bermata dua." Arwan membuka buku catatannya. "Saya dengar, ibu kehilangan suami dan dua anak. Dan setelah itu, hidup ibu berubah drastis. Apa ada hubungannya dengan..." Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, lampu minyak di atas kepala berkedip-kedip. Bayangan di cermin mulai bergerak sendiri, walau belum terbuka. Surti menghela napas dalam-dalam. "Aku tak akan berbohong. Ya, aku membuat perjanjian. Tapi bukan untuk kekayaan. Awalnya hanya untuk menyelamatkan anakku." Mata Arwan membelalak. "Menyelamatkan?" Surti duduk di lantai, mengambil mangkuk tanah liat dan menuang air kembang.
Tahun 1983, anak bungsuku sakit keras. Tak ada tabib yang bisa menyembuhkan. Hingga malam itu, seorang perempuan tua datang ke mimpiku. Dia memanggil dirinya Ibu Tanah. Ia menawari kesembuhan dengan satu syarat, darah. Darah siapa? Tanya Arwan. Darah dari yang tak bersalah. Surti menatap Arwan lekat-lekat. Aku panik, putus asa. Maka kupilih bayi tetangga. Kucuri saat malam hujan dan kupersembahkan di bawah rumah ini. Arwan bergidik, tengkuknya dingin. Surti melanjutkan, sejak malam itu, anakku sembuh. Tapi Ibu Tanah datang lagi, menagih lebih banyak. Setiap 7 tahun, harus ada tumbal. Kalau tidak, nyawaku yang jadi bayaran. Maka aku terus memberi. Bayi, gadis yatim, bahkan orang-orang yang tersesat ke lembah ini. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan dari bawah lantai. Tok, tok, tok. Surti berdiri. Dia sudah bangun. Ibu Tanah ingin bertemu denganmu, Arwan. Mungkin, kau akan jadi bagian dari kisah ini. Pintu kecil di lantai terbuka sendiri. Tangga batu menuju bawah tanah terbentang gelap dan lembab. Turunlah, kata Surti. Kau sudah terlalu jauh untuk kembali. Arwan menelan ludah, tapi rasa penasaran lebih kuat dari rasa takut. Ia menyalakan senter kecilnya dan mulai menuruni tangga batu. Setiap langkahnya disambut suara bisikan, seperti suara anak-anak yang menangis dan tertawa bersamaan. Dan di dasar tangga itu, berdiri altar tua dari tanah merah. Dinding gua penuh coretan darah kering. Di tengah altar, berdiri sosok berjubah panjang, wajahnya ditutup rambut panjang hitam, dan di tangannya, memegang gendongan bayi. Selamat datang, Arwan. Suara perempuan itu menggema dari segala arah, tak ada gerakan mulut. Sudah lama aku menunggumu. Wajah-wajah di dinding neraka. Langkah Arwan terhenti di depan sosok berjubah itu. Nafasnya berat. Ia merasa seperti tenggelam dalam udara yang sangat kental. Bau tanah basah dan darah menguar di sekelilingnya. Ibu Tanah, gumamnya lirih. Sosok itu perlahan mengangkat kepalanya. Rambut panjangnya terurai, memperlihatkan wajah tanpa mata. Hanya lubang hitam menganga, seperti sumur dalam yang bisa menyerap jiwa. Aku tak memanggilmu untuk dibunuh, ucapnya dengan suara yang menggema seperti dari balik kubur. Tapi untuk mengingatkan, siapa kau sebenarnya. Seketika, dinding gua menyala merah. Gambar-gambar mulai muncul, wajah-wajah manusia yang seperti tercetak dalam tanah. Beberapa menangis, beberapa menjerit tanpa suara, dan satu wajah membuat Arwan terjatuh mundur. Itu wajah ibunya. Ibu? Desis Arwan, tak percaya. Gua bergemuruh. Ibumu adalah salah satu dari mereka, Ibu Tanah berbisik. Korban ke-13. Anak yatim piatu yang diambil saat berumur 7 tahun, dan dijadikan tumbal oleh Surti. Arwan merasa dunia runtuh. Aku pikir, ibuku meninggal karena sakit, katanya dengan suara bergetar. Ayah bilang dia wafat waktu melahirkan aku. Ibu Tanah tertawa. Suaranya seperti bunyi tulang-tulang retak. Bohong. Ayahmu adalah adik dari Surti. Dia menyerahkan ibumu dan mengambilmu saat masih bayi. Kau adalah hasil dari pengkhianatan. Arwan limbung. Semuanya mulai masuk akal. Kenapa ia selalu merasa ada sesuatu yang aneh dalam hidupnya? Kenapa ia seperti tertarik pada hal-hal gelap? Semua jawabannya ada di sini. Dari atas, Surti turun perlahan. Wajahnya pucat pasi. Arwan, kau tak seharusnya tahu semua ini, katanya pelan. Jadi benar, kau korbankan ibuku. Arwan menatap dengan mata membara. Surti tak menjawab, tapi air mata mengalir di pipinya. Aku hanya ingin hidup. Aku terlalu takut mati. Aku lemah. Tiba-tiba, dinding gua bergetar hebat. Salah satu wajah di tanah meleleh, dan dari sana keluar asap hitam pekat. Ibu Tanah menunjuk ke Surti. Sudah waktunya.
Dia harus membayar, atau semuanya akan terulang dari awal. Arwan berdiri. Ia sadar, ini adalah titik di mana semua bisa berubah. Tapi ia juga tahu, ia bukan siapa-siapa jika dibandingkan kekuatan yang hidup di tempat ini. Apa yang terjadi kalau Surti tak menyerahkan tumbal berikutnya? Ibu tanah tersenyum samar. Maka jiwanya akan dicabik. Bukan hanya di dunia ini, tapi selamanya. Arwan menatap Surti. Perempuan itu kini merangkak, memohon, menangis seperti anak kecil. Tolong aku, Arwan, tolong aku. Tapi Arwan sudah membuat keputusan. Ia berjalan menjauh dari altar, meninggalkan Surti sendirian di hadapan penghakiman. Dan saat ia melangkah ke tangga, jeritan menggema. Jeritan yang tidak seperti suara manusia. Lalu sunyi. Saat Arwan menoleh ke belakang, Surti telah menghilang. Hanya ada gundukan tanah basah yang mengepul. Kutukan yang mengikuti. Setelah malam panjang di bawah tanah rumah Surti, Arwan berhasil keluar. Kabut perlahan menghilang, dan langit menjelang pagi. Tapi tidak ada rasa lega. Desa itu sunyi, terlalu sunyi. Tidak ada suara ayam berkokok, tidak ada anjing menyalak, bahkan angin pun seolah enggan bergerak. Saat Arwan kembali ke rumah kepala desa, wajah-wajah warga terpaku padanya. Beberapa mundur pelan, beberapa hanya menunduk dalam ketakutan. "Surti sudah tiada," kata Arwan. Pak Lurah tak langsung menjawab. Ia menatap mata Arwan lekat-lekat, lalu pelan-pelan berkata, "Tapi kenapa? Matamu kini mirip miliknya." Arwan terdiam. Ia menatap cermin di dinding warung, dan seketika terkejut. Matanya, yang biasanya coklat gelap, kini kehitaman, seperti sumur tak berdasar. Sama seperti milik Surti malam tadi, sebelum ia lenyap di telan tanah. "Aku tidak tahu kenapa ini terjadi," gumam Arwan. Sejak saat itu, Arwan mulai melihat hal-hal ganjil. Ia mendengar suara bayi menangis di kamarnya, padahal ia tinggal sendirian. Di balik tirai, terkadang ada bayangan perempuan memakai kebaya hitam berdiri diam menatapnya. Dan di malam hari, tubuhnya sering terbangun dalam keadaan duduk sendiri, dengan tanah merah menempel di tangannya. Ia mencoba kembali ke kota. Tapi sesampainya di terminal, ia melihat semua bus memiliki papan tujuan yang sama, lembar kembali. Bukan nama kota manapun yang ia kenal. Ia pergi ke warnet, mencoba mencari informasi. Tapi setiap kali layar terbuka, hanya muncul satu kalimat. "Kau membawa nerakanya keluar." Arwan mulai memahami, perjanjian itu belum berakhir. Ibu tanah tidak hanya menginginkan Surti, tapi penerusnya. Dan kini, karena darahnya, karena keterlibatannya, karena ia tahu terlalu banyak, Arwan adalah pengganti. Di malam ketujuh sejak kejadian itu, Arwan bermimpi. Ia berada di tengah hutan gelap. Di sekelilingnya, wajah-wajah korban tumbal muncul dari pepohonan, dari tanah, dari udara. Mereka semua menatapnya. Di tengah mereka, berdiri Surti. Tidak seperti dulu, kini wajahnya rusak, kulitnya membusuk, tapi matanya masih menatap penuh dendam. "Kau pikir kau bisa pergi begitu saja, Arwan? Aku, bagian dari tubuhmu sekarang. Setiap langkahmu akan membuat tanah menagih darah." Arwan terbangun dengan tubuh penuh tanah dan bau darah di hidungnya. Tangannya gemetar. Ia sadar, ia tidak pernah benar-benar meninggalkan rumah Surti. Ia hanya membawa rumah itu bersamanya. Pengabdian darah. 3 hari setelah mimpi mengerikan itu, Arwan tidak tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, suara tangis bayi, tawa ibu tanah, dan jeritan arwah tumbal terdengar semakin nyata. Ia mulai kehilangan nalar. Tangannya gemetar. Di telapak kirinya, muncul bercak merah seperti luka bakar membentuk simbol aneh. Lingkaran dengan 3 garis melintang. Setiap malam, bercak itu menghitam perlahan. Dan setiap bercak baru muncul, seseorang di desa mati secara misterius. Pertama, seorang nenek penjaga warung ditemukan mengambang di sumur, mulutnya penuh lumpur merah. Esoknya,
Bocah lelaki berumur 5 tahun ditemukan kaku di sawah dengan mata membelalak ke langit. Dan yang ketiga, Pak Lurah, mati tergantung di pohon kelapa dengan lidah terjulur, tangannya menunjuk ke arah rumah Surti. Warga mulai panik, tapi mereka juga mulai curiga. Semuanya terjadi sejak Arwan datang. Malam itu, Arwan memutuskan kembali ke rumah Surti. Ia masuk ke dalam tanpa ragu dan langsung menuju ke ruang bawah tanah. Tapi, sesuatu telah berubah. Tangga batu kini menghilang, digantikan oleh akar-akar besar yang menjulur seperti nadi raksasa dari langit-langit dan dinding rumah. Di tengah ruangan, ada genangan darah. Dan dari sana, ibu tanah muncul perlahan. Bukan lagi sosok berjubah, tapi kini menjelma menjadi sosok raksasa perempuan. Setengah tubuhnya tanah liat, setengahnya lagi daging membusuk. Di punggungnya menempel wajah-wajah bayi, seperti parasit. Kau pikir bisa menghindar dari takdir? Kau lahir dari darah tumbal. Hidupmu adalah bagian dari kontrakku. Arwan berteriak, lalu apa yang kau mau? Ambil aku. Selesaikan ini. Ibu tanah tertawa panjang. Tidak, Arwan. Aku tidak butuh jiwamu. Aku butuh penggantiku. Tiba-tiba, tanah di bawah Arwan terbuka. Ia terjatuh ke dalam ruangan lain, tempat yang lebih dalam dan lebih panas. Dindingnya berdenyut seperti rahim raksasa. Di sana, Surti berdiri. Tapi ia bukan lagi manusia. Kulitnya leleh seperti lilin terbakar, matanya hitam semua. Selamat datang di altar terakhir, katanya lirih. Inilah tempat para ahli neraka dilahirkan. Surti menunjuk ke dinding. Ada ratusan nama tertulis dengan darah. Nama terakhir, Arwan Setio Wicaksana. Ibu tanah bergema lagi dari segala arah. Selesaikan upacara, Arwan. Tulis nama berikutnya. Hanya dengan itu kau bisa bebas. Sebuah pisau jatuh dari langit-langit. Arwan memungutnya. Di pikirannya, satu nama muncul. Naila, adik angkatnya, gadis yatim piatu yang selama ini tinggal bersamanya. Satu-satunya keluarga yang ia punya. Tangannya gemetar. Jika ia tulis nama itu, kutukan berakhir. Ia bebas. Tapi, nyawa Naila akan hilang. Di dinding, suara-suara mulai menjerit. Wajah-wajah menatapnya dengan penuh harap. Arwan menjerit. Ia mengangkat pisau, tapi tak kunjung menulis. Ia tahu, jika ia menulis nama Naila, ia akan menjadi seperti Surti. Tapi kalau tidak, semua ini akan terus menghantuiku. Orang-orang akan terus mati. Tangannya mulai bergerak. Namun saat ujung pisau menyentuh dinding tanah berdarah itu, suara lembut tiba-tiba menyela. Mas Arwan? Itu suara Naila. Ia berdiri di pintu altar, matanya berlinang. Jangan lakukan itu, katanya, pelan. Jangan jadi seperti dia. Air mata Arwan jatuh. Pisau pun terlepas dari tangannya, jatuh ke genangan darah. Ibu tanah menjerit. Kau menolak takdirmu. Tanah bergemuruh. Langit-langit runtuh. Surti menjerit, tubuhnya terhisap ke dalam lubang merah membara. Arwan dan Naila saling berpelukan. Cahaya dari langit-langit mulai masuk. Mereka pun lari, meninggalkan neraka itu yang mulai runtuh. Untuk sementara, neraka yang menular. Sudah seminggu sejak Arwan dan Naila keluar dari rumah Surti. Mereka berusaha menjalani hidup seperti biasa di kota kecil tempat tinggal mereka. Tapi, sesuatu ikut bersama mereka. Arwan mulai sering melihat orang-orang di sekitarnya kehilangan kendali. Di minimarket, seorang ibu memukul bayinya sendiri tanpa alasan. Di kantor, rekan kerja Arwan mendadak berteriak histeris, lalu memecahkan kaca jendela dengan kepalanya sendiri. Bahkan Naila pun mulai mengigau di malam hari, mengucapkan nama-nama orang yang telah mati di lembah Surti. Yang paling mengerikan adalah, simbol di tangan Arwan kembali muncul. Kali ini, ada dua. Setiap simbol baru, diikuti oleh satu kematian misterius. Arwan panik. Ia mencoret simbol-simbol itu dengan pisau,
membakar kulitnya sendiri. Tapi simbol itu selalu muncul kembali, lebih dalam, lebih merah. Naila, yang biasanya ceria, mulai berubah. Ia sering termenung di depan cermin. Matanya kadang terlihat kosong, lalu hitam pekat seperti milik Surti. Dan suatu malam, saat Arwan membuka kamarnya, Naila sedang duduk menghadap tembok, menulis nama-nama dengan darahnya sendiri. "Apa yang kamu lakukan, Naila?" Naila menoleh pelan. Suaranya berat. "Mereka menagih. Mas, mereka belum kenyang." Arwan membawa Naila ke rumah sakit, tapi dokter tak menemukan gejala medis. "Psikosis akibat trauma," katanya. Tapi Arwan tahu, ini lebih dari itu. Ini bukan trauma, ini kutukan. Ia kembali mencari informasi. Ia gali kembali manuskrip-manuskrip kuno, arsip desa, kisah-kisah lama tentang ibu tanah. Dan satu kalimat terus muncul. Ia bukan iblis. Ia adalah karma yang dibentuk dari darah manusia. Semua perjanjian, semua tumbal, adalah bagian dari rantai karma yang tak bisa diputus begitu saja. Surti hanya satu simpul. Kini Arwan adalah simpul berikutnya. Dan semakin ia menolak peran itu, semakin keras dunia diserang balik. Malam ke-14. Kota tempat tinggal Arwan mendadak lumpuh. Listrik padam. Suara sirene meraung dari berbagai arah. Radio mengabarkan serangkaian kematian massal aneh. Orang-orang berjalan ke sungai dan menenggelamkan diri sendiri. Beberapa menggoreskan simbol aneh ke dinding rumah sebelum menggantung diri. Naila kini hilang. Arwan menemukannya terakhir di kamar mandi, menatap cermin, berbisik, "Aku ingin mereka berhenti. Aku akan jadi jembatannya." Arwan mengejar bayangan Naila, hingga akhirnya ia kembali berdiri di depan rumah Surti, yang seharusnya sudah hancur. Tapi rumah itu berdiri kembali. Lebih besar, lebih gelap. Dan kini, rumah itu bukan sekadar tempat. Rumah itu adalah perwujudan dari neraka yang dibawa Arwan ke dunia nyata. Pintu rumah terbuka sendiri. Dari dalamnya keluar suara ratusan anak kecil tertawa, dan suara Naila yang berbisik, "Mas, pulanglah." Arwan tahu, ini adalah malam penentuan. Antara menyelamatkan Naila, atau menjadi bagian dari siklus yang sama seperti Surti. Dan ia tahu, satu tumbal terakhir akan menentukan akhir dari semua ini. Karma terakhir. Langkah Arwan gemetar saat ia memasuki rumah Surti yang kini telah menjelma menjadi labirin gelap, berdinding tanah merah, dan bernafas seperti makhluk hidup. Lantainya lengket oleh darah. Udara panas menyengat seperti dijilat api, tapi yang paling mengerikan adalah suara. Suara ratusan anak kecil menangis dan tertawa bersamaan. Di tengah lorong, ia melihat Naila, berdiri mengenakan kebaya hitam, wajahnya dipenuhi retakan seperti tanah kering, dan mata hitam legam. Di belakangnya, berdiri ibu tanah dalam bentuk aslinya. Tubuh setinggi langit-langit, tangan penuh luka, dan wajah tanpa mata, tapi mengawasi dari segala arah. "Kau kembali," desis ibu tanah. "Karena kau tahu, tak ada yang bisa melarikan diri dari karma." Arwan mendekat, menatap adiknya. "Naila, kalau aku harus menyerahkan diriku, maka biarlah aku saja. Bukan kamu." Tapi ibu tanah tertawa, menggelegar dan dalam. "Bukan kamu yang kami inginkan, tapi jiwamu yang telah terikat. Setiap simbol di tubuhmu adalah kesediaan. Tanpa sadar, kau telah menyumbangkan lebih dari yang pernah Surti berikan." Tiba-tiba, tubuh Arwan mencuatkan luka-luka merah. Simbol-simbol tumbuh seperti akar yang merambat, dan dari balik kulitnya, tangan-tangan kecil mulai keluar, seperti mencoba menarik keluar isi tubuhnya. "Setiap nama yang kau pikirkan untuk dikorbankan, sudah cukup untuk memanggil kami," bisik ibu tanah. "Dan sekarang, karma harus dibayar. Bukan dengan satu jiwa, tapi seluruh jiwa yang kau tinggali." Naila menangis. "Jangan ambil dia." Arwan jatuh berlutut. Tangannya mencoba menahan dagingnya sendiri agar tidak pecah. Ia tahu, tubuhnya sudah bukan miliknya lagi.
Ia telah menjadi wadah. Namun, ia sadar satu hal. Neraka hanya bisa hidup jika terus diberi. Tapi jika tidak diberi, maka ia akan memakan dirinya sendiri. Dalam sisa-sisa kesadarannya, Arwan menggenggam pisau ritual yang muncul dari tanah. Ia menatap Naila dengan senyum terakhir dan berbisik, "Maafkan aku, adik kecil." Dan ia menusuk jantungnya sendiri. Ibu tanah menjerit. Tubuh raksasanya retak. Suara anak-anak menghilang satu persatu. Tanah bergetar. Dinding mulai pecah. Naila berlari ke arah Arwan. Ia memeluk tubuh kakaknya yang mulai membatu. Tapi justru dari tindakan itulah, energi terbalik. Semua kutukan mulai menyerap ke dalam tubuh Arwan yang mati dengan sukarela, bukan karena perjanjian. Karena karma sejati tak bisa menelan orang yang mengorbankan dirinya tanpa pamrih. Rumah Surti hancur menjadi debu. Tanahnya pecah, menelan semua sisa-sisa kegelapan. Ibu tanah lenyap bersama suara terakhir dari arwah para tumbal, yang kini tersenyum damai di balik bayangan. Dan di pagi harinya, Naila terbangun di tengah hutan. Sendiri, tapi matahari menyinari wajahnya dengan hangat. Ia selamat. Epilog. 3 tahun kemudian, Naila hidup di desa lain, menjadi guru TK. Senyumnya hangat. Tapi setiap malam, ia masih bermimpi tentang kakaknya. Di sebuah ladang kecil, ia menanam bunga-bunga liar. Di tengah ladang itu, ada batu besar, dengan ukiran Arwan Setio Wicaksana, yang menolak menjadi ahli neraka, dan memilih menjadi jembatan penebusan. Dan dari bawah tanah, tak ada lagi suara tangis. Tamat.